saya Ririn Riwayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 8 Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi budaya positif di sekolah saya, SDN 8 Rambang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pakai ditunjuk di parak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Korwil Amirta SPD. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 8 Rambang dan Bapak Ibu Guru SDN 8 Rambang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan SDN 8 Rambang ini dalam rangka pengimbasan aksi nyata budaya positif. Berikut adalah susunan acaranya, yaitu yang pertama yang akan dibukakan oleh Bapak Korwil. Kepada Pak Amirta, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, siang ini, kita sama-sama masih diberinya kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, sehingganya kita semua dapat hadir berkumpul bersama di gedung SDN 8 Rambang. Tentu selawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, pada siang ini, mendapat syafaat dari Yang Maha Kuasa. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 8 Rambang, yaitu Ibu Ririn Riwayati Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas pendidik yang berbahagia tentunya. Dalam kesempatan ini kami dari pengawas pembina sekaligus dari koordinator wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, turut menghadiri sekaligus akan turut melaksanakan kegiatan ini dalam rangka pada hari ini kegiatan pengimbasan budaya positif, dalam arti kata aksi nyata dalam rangka calon guru penggerak, benar ya, atau CGP. Benaran di SDN di 8 Rambang ini sudah melaksanakan aksi nyata ini.
kegiatan oleh calon guru penggerak. Oleh sebab itu, kami dari pengawas, dari Dinas Pendidikan mengharapkan kepada Bapak Ibu dalam rangka pengimbasan ini tentu saja tidak luput dari peran aktif daripada Bapak Ibu seluruh elemen tenaga pendidik maupun tenaga administrasi lainnya untuk melaksanakan ini dengan harapan dan tujuan adalah tentu saja untuk meningkatkan atau menciptakan kualitas pendidikan yang ada di sekolah, khususnya di SDN 8 Rambang ini. Maka dengan ini kami secara resmi kegiatan pengimbasan aksi nyata calon guru penggerak di SDN 8 Rambang secara resmi kami nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih, dan kepada Ibu Ririn Riwayati Sarjana Pendidikan, nanti kami silakan untuk melaksanakan, untuk memberikan paparan-paparan yang pada saat ini untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, dan sebagai laporan hasil daripada tugas mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pengimbasan yang akan disampaikan oleh Ibu Ririn Riwayati. Kepada Ibu Ririn, kami persilakan. Terima kasih Bu Anggini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita mulai kita ice breaking dulu ya, kayaknya lesu. Sudah menjalankan tugas. Silakan berdiri berhadapan orang tua. Selama 30 detik, nanti Pak Tasif kalau melihat waktunya ya di HP, berhadapan, senyumnya dibuka giginya. Awalnya kan ini masih malu-malu, jadi buka giginya berhadapan. Nanti selama 30 detik, akhirnya kan Bapak Ibu itu akan benar-benar tertawa, benar-benar senyum, menghilangkan rasa penat, melupakan rasa lapar, melupakan tidak ada beras di rumah, dan menciptakan hidup bahagia. Coba dimulai Pak Taksi itunya, pakai stopwatch yang ada di HP. Ayo, senyum dibuka mulutnya selama 30 detik. Buka Bu, biar senang, biar bahagia. Hilangkan rasa resah, gelisah, sedih. Nah, biar buka mulutnya, giginya biar kelihatan. Lama-lama selama 30 detik kalian akan bisa tertawa, menghilangkan semuanya. Nah, biar bahagia. Sudah cukup 30 detik atau belum Pak? Sudah, stop. Nah, sudah betul. Nah, Bapak Ibu, bagaimana rasanya? Bahagia. Rasa bahagia awalnya kita itu tertawa kan malu-malu ya. Mau buka mulutnya, mau buka lihatkan giginya ketawa tuh malu. Tapi pada akhirnya lama-kelamaan, akhirnya kita akan tertawa sendiri secara ikhlas dan membuat hati kita bahagia. Nah, itulah salah satu cara menciptakan budaya positif. Nah, saat ini saya akan terus berkomentari. Saya akan mengimbaskan budaya positif. Menurut Ibu, budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Sudah saya contohkan tadi, senyum membuat kita bahagia, menghilangkan rasa sedih, menghilangkan rasa lapar, menghilangkan semuanya. Nah, budaya positif ini adalah suatu kebiasaan. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Saya tanya dulu ke ibu-ibu.
LK saat ini ingin apa? Kebutuhan dasar manusia itu kan ada 4 itu. Ada kesenangan, ada kebutuhan, ada penguasaan, ada kebebasan. Pak LK senang apa sekarang? Ingin apa? Yang ada di pikiran Pak LK sekarang ingin apa? Pak Tarsi tadi ingin healing, ini Bu Yurmit ingin shopping. Bu Ani ini ingin apa? Ketenangan batin, Ketenangan batin. Bu Ati kebebasan Bu. kebebasan, ingin bebas. Misalnya ada kan anak-anak murid kita contohnya nak, misalnya dia bertengkar, dia tidak mau diganggu kawannya, dia mengerjakan tugas, dia diganggu kawannya, dia nggak mau. Itulah namanya dia ingin kebebasan. Bu Eni ingin apa saat ini? Refreshing, ya. Bu Resa ingin refreshing. Pak LK yang belum tadi. Pak LK ingin apa hari ini? Kebebasan. Kebebasan itu ya seperti saya contohkan tadi, kalau anak-anak misalnya disuruh ini, disuruh itu, dia nggak mau, dia ingin bebas semuanya dia. Saya ingin main di luar Bu, saya ingin kejar-kejaran Bu. Itu adalah kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Itu Bu. Terus bawahnya ya. Nah ini ada contoh. Terus bawah. Bacakan Bu Elvi. Ani. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Silakan Bapak Ibu menanggapi dari kasus tersebut. Ibu Ani guru kelas 5. Kemudian ada anak namanya Agus tadi suka meminta bekal ke kawannya ya Bu ya. Ya, Nah sekarang apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya dulu? Menurut Bapak Ibu gimana? karena Ya, tentangnya dulu. kenapa dia selalu meminta bekal kepada anak-anak yang lain? Bahwa benar. orang tuanya tidak memberikan bekal atau apa? Iya, iya. Boleh? Ada pendapat lain? Pendapat lain? Kata Bu Eni tadi menanyakan dulu permasalahannya kepada siswa tersebut. Kenapa Agus itu selalu meminta bekal kepada kawannya? Ya, boleh. Yang lainnya? Silahkan utarakan pendapatnya Bapak Ibu, pasti ada masalah seperti ini kan? Ada anak yang meminta bekal kepada kawannya. Pak Tarsi? Pak LK silahkan. Mungkin menyarankan si Agus untuk membawa bekal seperti kawannya. Menyarankan Agus membawa bekal seperti kawannya. Yang lainnya Bu Elvi silahkan. Gimana kalau kita punya murid yang seperti itu? Bu Anini silahkan kalau mau ada pendapatnya. Mungkin sama saja seperti Bu Eni bertanya dulu Bertanya dulu ya Bu Elvi. sama seperti Bu Yuni. Boleh Pak Tarsi, Bapak-bapak bertanya dulu. Lanjutkan. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu ya kan alasan Agus melakukan tindakan tersebut ya, agar mengetahui kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, coba sebutkan itu Bu Yuni. Apabila jawaban Agus, tolong bacakan. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal,
sayang atau kebutuhan untuk diterima. Terus yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Terus yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Terus yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, jawabannya beda-beda ya Pak Bu. Itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu kalau kita memiliki murid yang bermasalah, kita sebagai guru harus mengadakan pendekatan lebih dulu. Jangan langsung menjas atau menghakimi, tak boleh. Seperti sudah saya lakukan minggu kemarin itu segitu restitusi, ada si Rifki yang tidak mengerjakan PR, maka kita melakukan pendekatan. Kita tanya dulu mengapa, apa benar, kita memvalidasi tindakan dulu. Kalau benar pun, ya Bu, saya tidak mengerjakan PR, kita tidak boleh langsung marah. Kita katakan ibu juga pernah melakukan kesalahan, manusia tidak ada yang sempurna. Jadi di hatinya itu ada tenang batinnya, dia tidak ada lagi merasa takut untuk dihakimi, ya. Nah, setelah divalidasi, kita melakukan tindakan, kita berikan penyelesaian, itu ya. Intinya pendekatan antara guru dan murid. Kita tidak boleh langsung menjatuhkan hukuman. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Apa nomor 1 itu? Sebagai penghukum. Kedua, Membuat merasa bersalah. 3 teman. ya. 4 memantau. 5 manajer. Ya, kita lanjutkan. Mungkin ada contoh di sana. Bisa bacakan? Kita lanjutkan saja. Nah, itu contoh sebagai penghukum. Sebagai penghukum, guru menghadir. Coba. Guru berarti menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau guru sebagai penghukum, hadir-hadir, menyindir-nyindir, menyakiti, boleh nggak itu? Sebagai penghukum nggak boleh. Jadi kalau ada anak nakal langsung dihadir, langsung ditunjuk-tunjuk, langsung disakiti, nggak boleh. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, coba bacakan Bu. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, misalnya gini, ada murid kita yang bertengkar, kita langsung katakan seperti ini. Ibu kecewa melihat kamu tidak membuat PR. Itu Pak kalimatnya ya. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam berucap. Jadi kalimatnya atau seperti contoh itu seharusnya, misalnya Dino tidak boleh bertengkar dengan si Budi. Seharusnya begini kalau ada teman nakal, ya, kayak itu. Kemudian ibu kecewa sudah seperti ini, ya. Kemudian lanjutkan Bu. Sebagai teman, guru berbuat sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk murid. Ya, membuatkan alasan yang baik untuk murid sebagai teman. Istilahnya apa, mengajak bersendaguro kepada siswa. Ya, walaupun dia tadi sudah melakukan kesalahan, sudah bertengkar, tapi masih bisa mengatasi dengan bersendaguro agar anak tersebut tidak ditakutkan. Selanjutnya, Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. manajer ini apa Pak Bu? Manajer itu adalah pemimpin.
seorang guru adalah sebagai pemimpin dalam kelasnya, memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, maka harus berlaku membudayakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, nah itu pernyataannya. Tolong bacakan Bu Elvi. Pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuatan orang merasa bersalah? Arti yang membuat orang merasa bersalah tadi. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, terus sebagai penghukum. Ibu, Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pembantu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. nah, itu artinya ya Pak. Itu arti dari kata-kata seorang guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantul, sebagai manajer ya. Jadi ada kalimat yang bagus saja kita pakai. Yang mana yang bagus kalimatnya? Sebagai teman ya. Teman tadi, ayolah lakukan demi ibu. Nah, sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kita tanyakan kepada anak yang nakal bergala di lapangan tadi. Misalnya ada nakal, Pak, terutama pas pelajaran olahraga, misalnya main bola, kerupuk bola, langsung nangis. Nah, tanyakan baik-baik, apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Ya, kalimatnya kayak itu aja, tidak usah dihadik. Ayolah lakukan kebaikan demi ibu atau bapak. Tidak, jangan bertengkar lagi. Dalam budaya positif ini Pak Bu, ada kalimat yang tidak boleh dikatakan dengan anak. Jangan buang sampah di halaman. Nah, itu tidak boleh kata jangan. Ya, harus menggunakan kalimat yang lebih baik. Buanglah sampah ke tempatnya, atau silahkan buang sampah ke kotak sampah, itu ya. Itu kalimat jangan dan tidak boleh itu jangan dipakai. Nanti Bu Melen tolong dibuatkan untuk setiap kelas kalimat-kalimat yang misalnya silahkan buang sampah di tempatnya, jangan, tidak boleh, tidak boleh juga tidak boleh. Kata-kata yang negatif harus diganti dengan kata-kata yang positif. Jadi yang membangkitkan suasana senang nyaman pada siswa. Kemudian lanjutkan Bu. Budaya positif sekarang. Budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas dan apa kesepakatan kelas? Peraturan kelas. Nah, saya jelaskan. Peraturan kelas sudah tahu kan peraturan? Sudah tahu. Kemudian setiap kelas kita harus bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas kemarin sudah saya contohkan ke Bu Emi. Jadi kesepakatan kelas yang awalnya ada keyakinan kelas, misalnya di bawah peraturan ya itu yang harus kita lakukan selama 1 semester itu. Ada tertib, misalnya. Kemudian disiplin. Kemudian apa lagi? Gotong royong. Mandiri. Terus apa lagi? Beriman dan bertakwa boleh. Beriman dan bertakwa kan sebelum masuk kelas berdoa. Kemudian pulang juga berdoa. Itu masuk dalam beriman dan bertakwa kalau kita bisa. Nanti PR-nya untuk Bapak Ibu guru saya suruh buat keyakinan kelas tiap sekolah. Keyakinan kelas itu tidak harus 5. Sesuaikan dengan kemampuan siswa. Misalnya disiplin masuk atau tertib itu masuk ke dalam
keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam interaksi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas jadi tolong dibuat sesuai kemampuan siswanya ya. Jadi kita tanya ini sama kayak kesepakatan kelas sebelum masuk kelas tadi. Apa kesepakatan kelas kita hari ini? Misalnya berdoa dulu sebelum masuk kelas. Kemudian menghargai guru kayak itu. Ya. Jadi harus dibuat. Kalau kesepakatan kelas itu dibikin setiap hari sebelum masuk kelas. Kalau keyakinan kelas bisa dibuat sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 1 semester sekali sesuai dengan musyawarah bapak ibu dengan murid. Ya. Lanjutkan Bu Elvi. Nah, membutuhkan keyakinan kelas. Silakan tolong bacakan gantian. Bu Gemi. Bisa-bisa dibaca. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kalau tidak sesuai lagi boleh diganti keyakinan kelas lagi. Nah, terus apa ini? Peraturan dan keyakinan kelas. Nah, lihat. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contohnya, kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya ada siswa minjem buku perpustakaan, lalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas diganti menjadi tanggung jawab. Nah, siswa tadi bertanggung jawab kan? Nah, setelah membaca buku, dia kembalikan ke perpus. Nanti disuruh tanggung jawab. Banyak contoh-contoh di Google itu yang bagus. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, diganti menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu keyakinan kelasnya. Itu yang sudah saya kirim ke Bu Eni, nanti dibagikan ke kawannya. Itu kan cuma contoh. Jadi tolong ditambahi, ada yang 12 banyak orang. Tapi kita sesuaikan dengan siswa kita ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya apa itu? Menghormati orang lain. Pada tujuan. Jadi kita singkat berkomitmen saja untuk keyakinan kelas. Terus dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Keselamatan, menghormati orang lain. Terus bawahnya dilarang. Menggunakan narkoba. Artinya kalau di keyakinan kelas kesehatan, nilai kewajiban yang ketujuh adalah kesehatan. Selanjutnya Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Kesabaran. ya, terus bawahnya lagi menggunakan masker. Apa? Kesehatan, keselamatan. Ya, itu nilai kebajikannya Pak Bu ya. Yang kita cari adalah nilai kebajikan. Selanjutnya terus ke bawah. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Jadi istilahnya kalimatnya buat keyakinan kelas itu diperpendek, tapi berisi isinya mengarah ke sana ya. Terus ke bawahnya. Nah, membuat kesepakatan kelas kita sudah bahas tadi. Itu contohnya apa ini? Komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli. Sudah, itu bisa dijelaskan sendiri. Nah, sekarang ke segitiga restitusi. Tolong bawakan Bu. Bacakan Bu. Proses segitiga restitusi Segitiga restitusi merupakan
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terus yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Itu contoh bersih-bersih Pak Bu ya. Terus bawah nanti Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Nanti videonya saya kirimkan yang kelas 5 kemarin ya. Jadi kalimat guru yang harus dilakukan, dia berkata berbuat salah itu tidak apa-apa ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi itu menstabilkan identitas. Jadi jika kita panggil murid, kita tanya ini, dia kan ngaku, misalnya nggak buat PR Bu, kita langsung jawab seperti itu, tidak apa-apa ya, karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada alasan kan dia tidak mengerjakan kegiatannya. Apa mungkin dia tidur larut malam karena dia dari nganter orang tuanya sakit, atau dari perjalanan jauh, atau gimana, pasti ada alasannya. Kita cari dulu alasannya ya. Terus lanjutkan Bu. Selanjutnya tahapan segitiga restitusi yang kedua, coba bacakan Bu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Yaitu contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Jadi setelah tanya jawab dengan siswa tadi, kita sudah menstabilkan identitas bahwa benar siswa tersebut melakukan kesalahan. Kita memvalidkan tindakan yang salah tadi. Valid itu artinya benar atau tidak kan? Nah, itulah kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu dilakukan, misalnya ya. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Jadi kita pastikan hatinya tidak kuatkan agar siswa tersebut tidak ketakutan. Bu, kadang anak itu kalau lihat guru sudah tidak ketakutan, belum dia apa-apakan ya kan? Belum kita tanya apa-apa dia sudah takut. Jadi mereka jangan dibuat takut, buat mereka bangga pada dirinya, buat mereka senang, bahagia. Pokoknya yang kita lakukan harus membudayakan budaya positif. Lanjutkan Bu. Nah, tahapan yang selanjutnya Bu, tolong bacakan Bu. Tahapan segitiga restitusi yang selanjutnya. Menanyakan keyakinan sama apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Selanjutnya, apa yang kita tentang kelas yang ideal. Ya. Apa mau jadi orang yang seperti apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan kepada siswa ya. Tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi, kita tanya kepada siswa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ya. Kalau dia percaya kita sebagai keluarganya, dia harus terang, jujur, dan bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukannya. Kemudian apakah nilai-nilai tersebut, nilai yang dilakukan, misalnya tidak mengerjakan PR tadi, bertentangan tidak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Misalnya di keyakinan kelas tadi ada disiplin, otomatis dia akan bilang
saya sudah melanggar keyakinan kelas Bu, itu ya kan, dia tahu. Nah, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dia menginginkan kelas yang bagaimana? Ya, baik itu kita tanyakan dari hati ke hati secara lembut, dia pasti akan mengaku, oh saya ingin kelas yang demikian Bu, yang nyaman, yang teduh, gitu, yang apa adanya. Udah, lanjutkan Bu, tolong. Susah ya kalau mati lampu ya. Terus bawah. Nah, sekarang refleksi yang terakhir. Refleksi ini Bapak Ibu harus merefleksi. Pilih salah satu. Satu, perasaan saat ini adalah sedang apa Bapak Ibu? Bahagia. Nomor 2, setelah mengikuti materi pengimbasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham tentang budaya positif, benar. Kemudian yang ketiga, target saya selanjutnya adalah apa? Membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Itu PR untuk Bapak Ibu. Bisa lihat di Google mudah Bu. Tapi nanti setelah lihat di Google, sesuaikan di kelas kita yang mampu dilakukan siswa yang mana. Oh mungkin gotong royong, karena dia kan pikir gotong royong. Kemudian diskusi juga termasuk ke dalam kolaborasi, tulis kolaborasi. Ya, jadi saya harapkan besok lusa sudah selesai. Jadi bisa kita tampilkan nanti di fotokan, ikutin ke saya, karena semua yang tugas di saya dihapus baku. Sudah kementerian. Jadi saya kira kita maju bersama untuk memajukan kesilapan. Bukan saya pribadi, saya berharap kerjasamanya kita menjadikan kesilapan Lampung lebih maju, lebih terkenal di sana. Semoga apa yang kita harapkan ini diridhoi oleh Allah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas materi yang diberikan selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sipri. Pada Bapak Sipri kami persilakan. Doa apa? Doa makan. Doa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan lillahi hamdan wa'atina wa ikram najila. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi wa wajhikal karim wa 'ala sultan. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan rasulullah wa Muhammad. Salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa tajina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min kulli sayyi'atin wa tarfa'una innaka 'ala al-walad wa tub 'alaina min khairati tilka ya Allah 'ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rukuna wa sujudana wa husna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali walidayna warhamhum kama rabbana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna wa la nusri. Allahumma fa'inna ma la tawfana lana bihi wa fa'na fi'lana wa rahmana wa fansurna wa al-kafirin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa najatan min al-rahim bina wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma hamil alaina fisatan fil maut wa najatan wa afdal nisab wa na'atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja acara kita pada siang hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kita akhiri acara hari ini dengan kata hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya. Salam Guru Penggerak.